يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صلى الله لنا ولكم الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para hadirin baik di majelis mulia karomah ini dan dimanapun berada yang menyaksikan rekaman ini, mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, Allah juga mudah-mudahan kumpulkan kita di surga tertinggi bersama para nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala fikih pemuliaan jenazah. Dari judulnya sudah menentukan hukumnya. Pemuliaan jenazah. Jenazah atau seorang yang sudah meninggal harus dimuliakan sebagaimana ketika dia masih hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, kasru adil mayyit kakasri adil hayy, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa memecah atau memutus tulang orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, dosanya seperti merusak atau memecah tulang ketika dia masih hidup. Ini menunjukkan seorang yang sudah meninggal harus dimuliakan sebagaimana ketika dia masih hidup. Harus ditutupi auratnya, harus ditutupi aibnya, kemudian dimandikan dan seterusnya. Yang tidak mampu maka kita laksanakan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dengan detail, yaitu hak-hak terhadap mayit atas orang yang masih hidup, terutama keluarganya, mulai dari menjenguk, mulai dari mentalkin, mengantarkan dia sampai meninggal, kemudian diurusi, dimandikan dengan segala hukum-hukum dan syarat ketentuannya. Pada pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan, yaitu mengkafani. Sebelum kita lanjutkan, Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk menghadiri jenazah, menghadiri prosesi pemuliaan jenazah. Beliau bersabda, "Man syahida janazata hatta yusalli 'alaiha falau qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falau qiratun." Yang artinya barang siapa mendatangi pengurusan jenazah sampai dia ikut menyolati, maka dia mendapatkan satu pahala sebesar qirat atau gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain maksudnya gunung Uhud. Pernah nih Bapak Ibu haji umrah melihat gunung Uhud? Sangat besar sekali, walaupun tidak sebesar gunung Lauan ya. Tapi hitungan kita itu sangat besar sekali. Buktinya panjenengan tidak bisa mengangkat ya. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan yang belum pernah ke sana, kita doakan bisa haji umrah bersama keluarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa mendatangi pemuliaan jenazah sampai dikuburkan, jadi sebelum selesai tidak pulang Pak, sabar dia, sampai dikuburkan, ikut datang ke kuburan, walaupun tidak ikut menguburkan, menyaksikan saja, maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Saya sebutkan di pertemuan lalu, pendapat sebagian ulama mengatakan ada orang yang datang dalam prosesi tersebut walaupun tidak sholat,
walaupun tidak ikut menguburkan, dia mendapatkan satu qirat. Sebagaimana salah satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi pendapat mayoritas ulama mensyaratkan harus ikut sholat, Pak. Sebagaimana mayoritas riwayat dalam suatu hadis, minimal dia harus ikut sholat maksimal sampai prosesi penguburan. Tapi sebagian ulama mengatakan yang penting hadir, gitu ya. Tapi tidak akan mendapatkan satu qirat kalau hanya nengok dari jauh, gitu. Ada jenazah lewat, ikut nonton, hanya difoto, hanya selfie, tidak ada masuk. Dia harus ikut di situ rimbun. Monggo kita berusaha mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau melayat hendaknya kita ikut sholat, walaupun datang terlambat. Jadi proses sholat nanti kita sebutkan, insya Allah tidak disyaratkan harus jamaah, tapi jamaah lebih baik. Artinya panjenengan ketika datang agak terlambat, walaupun sendirian, syukur-syukur ngajak kawannya untuk mensolatkan, supaya mendapatkan pahala yang sangat besar dengan amalan yang sangat ringan. Jadi malu kita jangan dibawa. Kadang kita sungkan, yang lain sudah rampung, saya baru datang. Jangan, ya. Ini fadilahnya sangat besar sekali. Sebelum kita sholatkan, kita kafani dulu, Pak. Ya, habis dimandikan dikafani, langsung sholat tapi takut ini kelihatan auratnya. Mengkafani jenazah hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Sebagaimana ketika dia hidup harus kita tutup aurat, maka ketika meninggal harus ditutup juga. Dan mengkafani jenazah ini sunnahnya menggunakan warna putih, ya. Karena Nabi bersabda, ilbisu min thiyabikumul bayad, ya, wa kafinu biha mautakum. Pakailah kalian pakaian yang putih, karena Nabi suka warna putih. Dan kafanilah jenazah kalian menggunakan warna putih. Ini sunnah. Meskipun apa, nek panjenengan wonten kesempatan untuk membeli putih, wonten sarung, niku tetap sah, ya. Yang berwarna hitam atau batik misalnya itu tidak masalah. Bahkan sebagian sahabat seperti Mus'ab bin Umair, beliau pakaiannya atau kain morinya karena jatuh miskin, ya, karena fokus berdakwah sampai tidak sempat bekerja, beliau sampai hanya untuk menutupi badannya, tidak ada kecuali yang bagian atas, ya. Padahal dulu beliau orang kaya, kemudian masuk Islam, dakwah ke Madinah duluan, menjadi jatuh miskin. Jadi bukan karena nggak mau bekerja, nggak sempat, saking fokus di agama. Kalau kita sebaliknya, ya, bekerja terus lupa atau tidak sempat, ya, belajar, tidak sempat ibadah. Monggo kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, beliau ini sampai ditutupi pakai daun, ya. Ketika menggantikan mori tersebut, ini menunjukkan tidak harus menggunakan kain, terutama ketika tidak ada. Masyaallah muslimin wal muslimat, a'azzani wa jazakumullah. Mayoritas ulama mengatakan beban yang ditanggung untuk biaya kain kafan itu adalah harta si mayit. Ini pendapat mayoritas ulama dan lebih tepat adalah harta si mayit. Jadi sebelum dibagikan ahli waris, maka biaya dari harta warisan itu dialokasikan pertama untuk pengurusan jenazah, biaya memandikan, biaya gali kubur. Kalau di kota besar itu biaya beli apa, Pak? Beli tanah, ya. Jadi mau meninggal harus bayar dulu. Kita bersyukur di desa tanahnya gratis, ya. Alhamdulillah. Di Jakarta itu satu kapling untuk mati aja harus sekian juta atau mungkin sekian ratus, tergantung fasilitasnya. VIP dekat dengan jalan itu mahal di sana. Nah, kita bersyukur di desa ini mati gratis, enak banget mati, masya Allah. Ya. Nah,
Setelah dikurangi untuk biaya kafan, biaya memandikan, menguburkan dan sebagainya, kemudian biaya hutang dan wasiat. Baru kalau ada sisa untuk ahli waris, Ya, itu pendapat yang tepat, bukan dari yang lain. Kecuali dia nggak mampu, maka keluarganya membantu. Adapun istri itu dibantu suami, ya, dibantu suami. Kecuali kalau dia punya harta sendiri, maka diambil dari hartanya. Bahkan para salaf, beberapa sahabat itu mempersiapkan kain kafannya sebelum meninggal. Jadi mereka, Pak, ulama kita dulu memang mempersiapkan kain kafan untuk persiapan mati. Bahkan mereka menaruhnya kain kafan tersebut di kamarnya, untuk mengingat kematian. Mungkin kita sehari-hari itu suka lupa kematian karena kita jarang melihat kafan, jarang melihat kuburan. Maka itu hikmahnya, kalau macam foto itu jangan foto pemandangan gunung atau apa, itu boleh, tapi lebih baik foto kuburan gitu ya, foto kain mori ya. Nah, itu manhaj salaf, itu yang dicontohkan para pendahulu kita untuk mengingat kematian. Dan perintah Nabi juga, beliau bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, yang artinya, wahai manusia, perbanyaklah mengingat kematian, sesuatu yang melenyapkan kenikmatan, maksudnya kematian. Bagaimana prakteknya? Salah satunya dengan sering melihat video atau foto kuburan gitu ya. Nah, itu scroll sunnah gitu, melihat video atau foto untuk mengingat akhirat. Masyaallah muslimin wal muslimat, pada prosesi mengkafani ini bagi laki-laki disunahkan 3 lapis. Bagi laki-laki disunahkan 3 lapis. Pertama warna putih, yang kedua 3 lapis. Ya. Kemudian boleh menggunakan baju di dalam kain kafan, di dalam kain kafan, sebagaimana riwayat yang disebut oleh Imam Syafi'i dan yang lain. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang dipakaikan baju di dalam baju dulu, Pak. Kemudian kain kafan itu boleh, atau kain kafan saja. Kalau orang non muslim itu tidak pakai kain kafan, tapi menggunakan jas gitu ya, atau menggunakan baju dalam. Nah, untuk membedakan antara non muslim dengan muslim adalah kita menggunakan kain kafan. Kalau dia berwasiat, tolong saya pakaian baju, boleh, maka luarnya harus ditutupi diberi kain kafan atau mori. Ya. Kemudian disunahkan juga oleh para ulama adalah menggunakan jenis kain kafannya dari kain katun, ya, jenis kain katun. Jadi dia agak lembut, bukan yang kasar gitu ya. Itu disunahkan. Kalau punyanya yang kasar karena yang murah, Pak, sesuai kemampuan, tidak masalah, itu boleh. Ya. Walau bisawab. Kemudian yang terakhir disunahkan ketika mengkafani itu memberi minyak wangi, Ya. Rasulullah bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan." Kalau kalian memberi minyak wangi untuk jenazah, maka kasih minyak wangi sebanyak 3 kali. Serat, ya, sebanyak 3 kali minimal. Kalau kurang wangi, tambahi ya, ditambahi dalam salat. Kemudian salah satu sunnah, ya, bahkan ini hendaknya bagi selain yang muhrim itu apa? Selain muhrim, berarti selain orang yang meninggal dalam keadaan haji umroh, maka kepala dan mukanya ditutup. Selain yang mati dalam keadaan haji umroh,
maka kepalanya dan mukanya ditutup sampai dikuburkan, sampai di liang lahat. Kecuali dia meninggal dalam keadaan haji atau umroh. Husnul Fatimah, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kepalanya dan mukanya juga dibuka. Karena kata Nabi, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Orang yang sedang ihram haji atau umroh diharamkan, ya, bagi laki-laki untuk menutup kepala dan muka. Maka dia ketika meninggal juga tidak ditutup. Tapi selain itu ditutup, ya, ditutup. Kemudian ketika seorang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, mati syahid, maka kain kafannya adalah baju perang mereka. Jadi baju mereka ketika perang, misalnya pakai baju besi atau baju biasa, itu yang dikuburkan. Bahkan tidak perlu dimandikan ketika meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah di Palestina atau di tempat bumi jihad yang lain. Apa hukumnya ibu-ibu? Ibu ini punya sutra apa badan, Bu? Kain sutra. Ini mahal ini ya. Sebagian ulama mengatakan boleh bagi ibu-ibu, khusus ibu-ibu, dikuburkan, dikafani dengan kain sutra. Kenapa? Karena mereka ketika hidup boleh memakai kain sutra, ketika meninggal juga boleh. Walaupun sebagian ulama memakruhkan ya, karena ini mubazir, karena harganya mahal. 1 meter persegi gitu, Bu, kain sutra. Bukan kertas ya, berbagai punya. Insya Allah nanti kita pakai di surga, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kain sutra ini sangat mahal karena sangat lembut sekali, terbuat dari benang cacing sutra ya, atau ulat sutra cacing. Cacing tanah hujan itu. Ulat sutra ya. Ini suci itu ya, ulat khusus memang untuk keluar dari situnya benang-benang sutra, sangat lembut sekali. Khusus perempuan itu boleh, tapi laki-laki dilarang. Ya. Kecuali nanti di akhirat itu boleh, bahkan itu salah satu bagian kita nanti insya Allah di surga laki-laki atau perempuan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama begini, bagi perempuan disunahkan 5 lapis. Tadi bagi laki-laki adalah 3, bagi perempuan itu 5. Kata para ulama, alasannya karena untuk menambah kerapatan dalam menutup aurat wanita. Ya, menambah kerapatan untuk aurat wanita. Sebagaimana mereka ketika masih hidup itu bajunya double-double gitu ya. Kalau laki-laki kan simpel, mau keluar rumah kaosan, oke, kadang nggak pakai singlet. Kalau perempuan diajak keluar ribetnya 1 jam gitu ya, tunggu di luar gitu. Karena memang dobelan, ya, dalam luar atas bawah. Maka sebagaimana mereka hidup seperti itu, maka meninggal juga auratnya juga harus lebih rapat. Jadi 5 lapis minimal ya. Kalau misalnya kurang, boleh ditambahin. Sama nggih? Nah, hendaknya ketika sebelum diikat itu diberi beberapa kapas atau kain untuk menutup beberapa lubang. Mohon maaf, misalnya lubang kemaluan atau bagi perempuan, atau lubang dubur bagi laki-laki, atau mungkin mulut atau telinga. Ya. Ini tidak ada dalilnya, tapi yang penting ini dikhawatirkan nanti keluar yang sesuatu yang tidak enak. Seperti keluar nanah atau keluar darah atau keluar cairan ketika dipikul ya. Atau keluar, mohon maaf, seperti di majalah Hidayah gitu ya, itu benar sebenarnya, keluar cacing, keluar ular itu ya. Khawatir keluar yang mengerikan, maka ditutup ya, sebelum dibungkus kain mori ya. Namun itu secara singkat beserta beberapa dalil mengkafani jenazah.
Adapun tata caranya bebas, tidak ada aturan khusus, ya. Harus dilipat bawahnya dulu, atasnya dulu, tengahnya dulu, tidak ada, ya. Makanya yang pernah diajarkan kepada kita itu sesuai dengan nyamannya bagaimana, sesuai dengan rapatnya bagaimana supaya bagus ketika diangkat nanti kemudian dibawa ke kuburan. Sebagaimana kita ketika memakai baju seperti ini, tidak ada aturan khusus. Sebagaimana kita juga memakai kain ihram, juga tidak ada aturan khusus. Tata cara dalam memakai harus kanan dulu, kiri dulu, bagaimana, yang penting menutup aurat. Sama nggih? Kemudian kita yang kedua, yang selanjutnya adalah mensolati jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya ada perwakilan satu orang saja di antara kaum muslimin mensolati jenazah, maka gugur kewajiban seluruh kaum muslimin. Beda dengan memandikan atau menguburkan atau mengkafani. Kalau mengkafani satu orang insya bisa, tapi kalau memandikan, kalau misalnya orangnya gemuk, satu orang tidak cukup, maka tidak gugur kewajiban. Yang lain harus membantu wajib. Menguburkan juga seperti itu. Kalau cukup satu orang, dipinggul gitu, kemudian dimasukkan, bisa, tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu, karena mungkin berat badan berlebih, maka yang tidak membantu hukumnya haram atau berdosa maksudnya. Berbeda dengan sholat, karena sholat ini sholat ringan, walaupun yang sholat ini sambil duduk lah, karena sakit bisa, dia sholat maka jatuh gugur kewajiban bagi yang lain. Walaupun seperti itu, tetap ini pahalanya besar bagi yang hadir dan bagi yang ingin dapat pahala adalah hadir untuk mensolatkan. Kan sholat itu sangat simpel ya. Berapa menit Pak? Hanya Allah Akbar 4 kali, tak perlu rukuk, tak perlu sujud, langsung salam, dapat pahala 1 gunung Uhud. Ya, luar biasa ini. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Rasul bersabda, "Shallu ala sahibikum." Ketika ada yang meninggal di antara sahabat, kemudian Rasulullah memerintahkan, "Sholatlah di atas jenazah kalian." Maksudnya sholat jenazah. Sholat jenazah, semakin banyak yang hadir mensolati, maka semakin besar manfaatnya untuk si mayit. Ya. Jadi ada 3 riwayat. Riwayat pertama, minimal 3 baris atau 3 shaf jamaah. Rasul bersabda, "Man mayyitin yaqutu fa shalla alaihi salatu suhuf minal muslimin illa aujaba." Yang artinya, barang siapa yang mensolati sholat jenazah sebanyak minimal 3 shaf, maka wajib baginya masuk surga. Ya, wajib baginya masuk surga. Dalam riwayat yang lain, minimal 100 orang. Ya. Dalam riwayat yang lain, minimal 40 orang. Ya. Ini saya singkat, minimal 40 orang. Kemudian bagaimana ini maksudnya? Kok beda-beda riwayat? Para ulama menjelaskan, terserah kita kok mau yang mana, insya Allah mendapatkan manfaat. Baik 3 shaf, walaupun orangnya hanya 6 Pak ya. 2 berapa? 6 ya. Tapi lebih baik supaya sempurna, 1 shaf itu dipenuhi ya. Karena dalam sholat tidak sempurna ketika shaf depan masih kosong membuat shaf belakangnya. Maka ketika sholat jenazah juga seperti itu ya. Tapi ketika panjenengan harus shaf pertama 2 orang, shaf ketiga 2 orang, shaf ketiga 1 orang, insya Allah mendapatkan pahala ini. Tapi kurang sempurna shafnya. Atau minimal 40 orang, walaupun 1 shaf ya. Kadang sholat jenazah di lapangan gitu ya, atau di Masjid Agung, 1 shaf panjang 40 orang, itu juga mendapatkan fadilah ini, yaitu bisa memberi syafaat yang meninggal tadi ya, bisa diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain 100 orang ya. Walaupun 1 shaf, 2 shaf atau lebih. Para ulama mengatakan terserah ini yang mana, fadilahnya sama saja, baik 3 shaf
40 orang atau 100 orang. Allah bismillah. Nah, ini pentingnya ya bagi para jamaah yang hadir untuk mensolatkan karena bermanfaat bagi mayit dengan syarat sebagai berikut. Nah, ini tidak serta-merta otomatis si mayit langsung mendapatkan syafaat atau surga, tidak. Dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama kata Nabi, ya, hum muslimun minal muslimin atau muwahhidun. Syaratnya orang-orang yang mensolati ini seluruhnya orang muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan yang belum tobat. Ya. Tapi kalau misalnya 40, ada satu aja yang dia melakukan kesyirikan dan belum tobat, maka tidak sah mendapatkan fadilah tadi. Ya, mendapatkan fadilah tadi. Sholat yang lain sah, cuma tidak mendapatkan fadilah diampuni dosa si mayit. Jadi syarat kedua memang muslim. Muslimnya bukan KTP saja, Pak. KTP plus hakikat kebenarannya. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah yang doa tadi, orang yang sedang sholat doa, dia harus ikhlas sholatnya, harus ikhlas doanya. Ya. Ikhlas doanya. Tapi kalau ingin ikut-ikutan saja, tidak ikhlas karena riya misalnya, maka si mayit tidak mendapatkan manfaat syafaat tadi. Kemudian yang ketiga, si mayit harus muslim. Kalau mayitnya ini non muslim maka juga tidak bermanfaat. Ya. Maka 3 syarat di atas, mudah-mudahan dia mendapatkan syafaat orang yang mensolati tadi. Kemudian tata cara sholat jenazah. Ya. Insya Allah gampil lagi Pak ya. Bu, pernah nggih insya Allah? Kalau umrah atau haji itu setiap 5 waktu itu ada sholat jenazah. Karena banyak orang meninggal di sana. Supaya disolatkan oleh banyak orang yang meninggal di daerah situ atau agak jauh itu memang sengaja disolatkan di situ sampai 5 waktu. Ya. Itu validasi sangat besar. Nah, tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat, jelas itu. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tidak akan sah kecuali harus didahului dengan niat. Allahu Akbar. Jadi total ada 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Ya, menurut banyak ulama ini rukun. Karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah atau sholat jenazah, orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Walaupun sebagian ulama membolehkan tidak sholat, tidak membaca Al-Fatihah. Tapi pendapat yang aman dan rajih adalah Al-Fatihah di rukun di rakaat, bukan rakaat ya, di takbir yang pertama. Dan bacaannya itu tidak keras, dibaca masing-masing imam dan makmum. Kemudian yang kedua adalah takbir yang kedua. Pendapat pertama tidak perlu angkat tangan, pendapat kedua angkat tangan. Ya. Yang rajih insya Allah adalah pendapat yang kedua, hadis Ibnu Umar. Ya. Beliau mengangkat tangan dan katanya ini dari Rasulullah SAW setiap takbir. Takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua juga Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Pendeknya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu versi agak panjang adalah sholawat Ibrahimiyah. Kalau versi panjangnya, jadi versi pendek adalah Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, sah. Atau versi panjangnya di sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah ketika panjenengan tahiyat akhir itu membaca sholawat Nabi plus sholawat Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu itu versi lengkapnya sholawat Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya. Kapan?
ba'da takbir yang kedua. Sabun. Kemudian yang takbir yang ketiga, Allahu Akbar, membaca doa bebas. Doanya bebas, Pak. Tapi fokusnya adalah untuk mayit. Ini rukunnya adalah membaca doa bebas. Sunnahnya adalah membaca doa ala Nabi yang beliau ajarkan. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan tujuan utama sholat jenazah ini adalah mendoakan. Kalau panjenengan tidak hafal doa ala Nabi yang saya akan bacakan nanti, Pak, insyaallah, maka sesuai dengan hafalan panjenengan, Allahumma firlahu warhamhu, atau Allahumma firlahu saja boleh. Yang penting jangan menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa selain Arab itu bisa batal sholatnya, baik sholat jenazah atau sholat yang lain. Baik menggunakan bahasa dari Nabi atau bahasa panjenengan, yang penting bahasa Arab itu boleh, bebas. Tapi sunnahnya adalah doa ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang ketiga adalah khusus mayit. Maka Nabi kita mengajarkan wa'afi fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita as-sawba al-abyada min ad-danas. Allahumma abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannah wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Sampun hafal, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak. Ya. Kalau ulama dulu sekali dengar langsung tidak lupa seumur hidup. Ya. Mudah menghafal, sulit lupa. Kalau kita sulit lupa karena nggak ada yang dihafal. Karena ya, Pak. Nah, ini versi panjang dari Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang populer di masyarakat adalah versi pendeknya. Jadi dipotong ya sama mereka. Boleh, tidak masalah. Tapi pahalanya nanti akan sedikit. Allahumma firlahu, boleh. Atau Allahumma firlahu warhamhu, boleh. Atau wa'afi wa'fu anhu, boleh. Allahumma firlahu mawon. Ini sama nafal Pak ya? Monggo sarang-sarang 1 2 3. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lanjut monggo. Wa akrim nuzulah. Oke Pak ya. Ini tidak masalah. Mau pendek atau panjang tetap sah. Tetap sah, cuman lebih utama versi panjang. Kecuali imamnya agak cepat, ya, agak terburu-buru. Karena kadang melihat masyarakat ini kok kerjanya di warung atau di sawah, ya, buru-buru segera berangkat kerja, maka lebih baik yang pendek saja, ya, lebih baik yang pendek. Sebagaimana yang di Masjidil Haram itu tidak terlalu panjang, ya, terutama yang rakaat ketiga nanti, ya, takbir yang keempat. Ya. Kalau yang takbir yang ketiga yang dipraktekkan di sana itu yang panjang, ya, tergantung kecepatan kita membaca. Tapi kalau waktunya luas, longgar, hendaknya yang versi panjang kalau hafal. Terakhir, rakaat lagi. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Terakhir ini. Ini doa untuk mayit dan seluruh kaum muslimin yang hidup atau yang mati. Jadi doa umum yang keempat ini, Pak. Doanya apa? Sekali lagi bebas. Panjenengan dengan bahasa panjenengan, yang penting bahasa Arab, maksudnya panjenengan ngerti kata bahasa Arab, doa setelah takbir yang keempat boleh, atau sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau versi pendeknya di masyarakat biasanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu, biasanya gitu. Kalau panjangnya adalah Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam atau iman, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-Islam atau iman. Ya, ini versinya banyak. Kemudian
Yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Monggo panjenengan pakai yang mana? Kalau tidak hafal yang panjang, boleh yang pendek, boleh yang pendek. Kemudian setelah selesai doa ini, maka salam. Ya. Di mata Bali salam katanya harus dua, ke kanan dan ke kiri. Di mata Syafi'i ya, cukup satu. Ya. Imam Syafi'i dua, mohon maaf ya. Imam Syafi'i dua, ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan satu. Jadi intinya boleh dua, boleh satu. Ya, karena perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Yang mengatakan satu adalah ya salam. Yang satu sudah cukup salam. Yang mengatakan dua karena Nabi melakukan dua kali salam. Dua kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita break dulu. Atau lanjut? Break dulu ya. Karena mendengar dan kita akan lanjutkan insyaallah materinya kalau besok. Masyaallah hadirin wa hadirat, azani wa azakumullah. Melanjutkan materi tentang kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah disunahkan posisi imam adalah di depan, ya, atau maksudnya di hadapannya adalah mayit. Imam di depannya atau sejajar dengan, kalau jenazahnya laki-laki itu di depan kepalanya, ya, sejajar dengan kepalanya. Untuk jenazah perempuan maka di bagian tengah, ya, di bagian perut itu bagi perempuan. Itu pendapat mayoritas dan yang paling rajih, karena Anas bin Malik melakukan seperti itu radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan ini sholat ala Rasulullah SAW, yaitu ketika laki-laki jenazahnya maka imam sejajar dengan kepala. Kalau perempuan maka dengan tengah-tengahnya. Tengah perempuan itu perut, ya. Maka seperti itu. Kemudian bagaimana ketika jenazahnya banyak, ya, yang terjadi di beberapa daerah yang meninggal massal, ya, sholatnya sekali. Jadi sholat jenazah ini hukumnya boleh kita sholat satu-satu. Jenazahnya 5, kita sholatnya 5 kali. Laki-laki 2, laki-laki dulu, kemudian antri perempuan 5. Boleh juga langsung kita jamak, ya, langsung kita kumpulkan jadi satu maksudnya, ya. Karena kalau harus banyak kali pada jenazahnya massal ini, maka nanti merepotkan dan juga butuh waktu. Boleh langsung sekali. Ketentuannya adalah patokannya laki-laki. Imamnya depannya langsung jenazah laki-laki dulu. Jenazah laki-laki sejajar dengan kepala mereka, lurus gitu. Kemudian perempuan di depannya lagi, ya, di sebelah baratnya atau sebelah kiblatnya lagi untuk perempuan, seperti itu, ya. Maka sekali sholat langsung sah untuk semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ketentuan yang terakhir, disarankan bagi jenazahnya orang fasik, ya, orang yang pelaku dosa besar dan belum bertaubat, bagi tokoh masyarakat, pemimpin atau ulama untuk tidak ikut mensolati. Saya ulangi lagi, ketika jenazahnya ini masih muslim tapi dia pelaku dosa besar, mendem, makan, ya, atau apa itu 3M, melakukan dosa-dosa besar dan belum bertobat, maka bagi tokoh, bagi ulama yang diikuti, maka tidak ikut disolati. Disarankan seperti itu. Siapa yang mensolati? Masyarakat biasa, ya, orang lain, keluarganya atau misalnya. Dalilnya adalah suatu hari ada, ya, seorang yang meninggal. Ada dua kali kejadian. Pertama, dia orang fasik, bunuh diri atau yang lain. Yang kedua,
dia meninggal dan masih punya utang, ya, dan masih punya utang. Rasulullah SAW menanyakan, apakah dia punya utang? Iya. Apakah dia punya harta warisan untuk membayar utang? Tidak. Nah, dia orang miskin mungkin ya. Kemudian beliau mengatakan, shallu ala sahibikum. Kalian sajalah yang sholat untuk saudara kalian ini. Rasul nggak mau sholat. Melihat itu, sahabat bernama Abu Qatadah merasa kasihan. Oh, Nabi nggak ikut nyolati itu ya. Akhirnya, ya Rasulullah, sholatlah, maka hutangnya saya yang menanggung. Akhirnya ketika beliau menanggung hutangnya, akhirnya Rasul mau mensolati. Ini dalil beberapa ulama mengatakan untuk tokoh, untuk memimpin jangan mensolati ahli maksiat. Gunanya apa? Pertama, dalilnya apa? Karena Rasulullah seperti itu. Hikmahnya karena untuk membuat dia jera, untuk membuat orang lain, maksudnya orang lain membuat supaya jera, supaya berpikir ulang. Wah, nanti kalau saya tidak tobat, nanti Pak Kiai gitu ya, Pak Habib atau siapa, Pak Yum saja nggak mensolati nanti. Padahal saya ingin disolati beliau nanti ketika meninggal. Maka dengan harapan seperti itu dia bertobat, membuat jera dengan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang soleh, terutama dia tokoh, dia ulama, itu sangat dekat sekali doanya mustajab dan amal solehnya dikabulkan atau diterima, ya. Maka sangat berpeluang besar untuk nyampe doanya dan pahala sholat untuk bermanfaat si mayit, ya. Maka ini hikmahnya kalau dia fasik justru malah tidak disolatkan oleh beliau tadi untuk menjerakan yang masih hidup, ya, supaya dia tak khawatir dan tobat. Sudah. Setelah kita sholati, kita apain, Pak? Kita biarkan supaya jalan sendiri ke kuburan? Tidak lah ya. Karena dia meninggal, maka yang kedua setelahnya adalah kita pikul, ya. Jadi kita bawa menuju kuburan. Sunnah muakkadah untuk jangan ditaruh di atas kendaraan. Jadi membawa jenazah ke kuburan itu dengan dipikul, ya, dengan dipikul. Kenapa? Dengan dua alasan. Pertama, karena Nabi bersabda, idza wudi'at janazah wahtamalah rijal, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang. Intinya, ketika jenazah ditaruh di keranda, kemudian diangkut para laki-laki, dipikul. Ini menunjukkan sunnahnya lebih baik adalah dipikul manual, Pak ya. Yang kedua, karena hikmahnya harus dipikul ini supaya orang-orang mengambil pelajaran. Kalau di atas kendaraan, misalnya ambulans sampai kuburan, orang-orang nggak melihat, orang-orang kampung nggak melihat, langsung bus gitu. Tapi kalau agak pelan, walaupun sunnahnya memang agak jalan cepat, ya, kalau di atas keranda maka orang-orang akan melihat, apalagi yang memikul, ya, pemuda ini akan mengingat kematian. Ya. Dengan alasan tersebut maka sunnahnya adalah dipikul, jangan ditaruh di kendaraan, kecuali kuburannya jauh. Karena kuburan sini itu penuh, yang ada adalah Namam Subrago, ya, dan kalau jalan ini kasihan yang ini. Tapi kalau kompak gantian dan kuat dan masalah itu lebih baik walaupun jauh. Tapi karena hujan, karena becek, jauh lagi, maka boleh menggunakan kendaraan, ya. Kemudian hendaklah yang saya katakan dari sunnahnya ketika memikul ke kuburan itu agak cepat. Rasulullah bersabda, asri'ul bil janazah, kalian kalau membawa jenazah hendaklah agak dipercepat. Maksudnya berjalan cepat, ya, bukan lari-lari, ya. Saya melihat kadang terlalu lari-lari itu bahaya, Pak. Di samping yang ikuti di belakang itu merasa ngos-ngosan, capek, kasihan. Yang kedua, khawatir kesandung, ya. Malah nanti jebles terbuka, malah repot nanti, kasihan, ya. Jadi ini jalan cepat, ya, bukan lari cepat, ya. Setelahnya disunahkan yang mengikuti itu para laki-laki saja,
yang mengikuti jenazah menuju kuburan itu laki-laki saja. Untuk perempuan ada dua pendapat. Pertama haram, yang kedua makruh saja bagi perempuan ikut ngintil jenazah ke kuburan. Dalil yang mengatakan haram adalah sahabiat yang bernama Ummu Atiyah mengatakan nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dulu dilarang mengikuti jenazah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini haram, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain. Tapi mayoritas mengatakan dari ulama makruh saja. Makruh saja. Kenapa? Karena di tambahan hadisnya Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam alaina. Kami dulu dilarang Nabi mengikuti jenazah, tapi larangannya itu tidak tegas gitu ya. Walam yu'zam alaina. Larangannya itu tidak tegas dari Nabi Muhammad SAW. Maka mayoritas mengatakan ini makruh saja ya. Di samping itu makruh karena hikmahnya kata para ulama, biasanya wanita itu terutama keluarganya itu perasaannya sangat lembut, hatinya mudah menangis, khawatir ketika kita ajak prosesi penguburan kita nanti bukan sibuk mengurusi jenazah tapi sibuk ibu-ibu yang sedang pingsan ini ya. Ada ibu-ibu satu rombongan pingsan semuanya karena menangis. Belum nanti ketika mereka nangisnya keras gitu ibu-ibu biasanya. Nanti malah mengganggu kekhusyuan yang lain. Apalagi kalau suaranya merdu, malah mengganggu kekhusyuan bapak-bapak membawa jenazah. Bahaya malah kesandungan. Enggak mau berbasar lagi, lirik-lirik malah bahaya itu. Banyak mudaratnya, makanya panjenengan bagian di rumah saja ya. Di antara sunnah ketika mengikuti jenazah adalah tidak berisik, Pak. Jadi sunnahnya adalah diam ya. Sunnahnya adalah diam, ini kata para ulama bersumber dari para sahabat. Seorang tabi'in mengatakan Qais bin Abbad, karena ashabun Nabi yakrahuna rafa saut indal janaiz. Para sahabat Nabi itu membenci ketika berangkat ke kuburan itu mengangkat suara. Kalau panjenengan harus zikir, zikirlah di dalam hati atau di lisan. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau mengeraskan suara, ya sebagian orang itu di Mesir atau di lain itu teriak-teriak lah, wah itu, tahlillah gitu ya. La ilaha illallah keras-keras gitu. Ini mengurangi kekhusyuan. Kenapa? Karena kondisi mengantar jenazah ini kondisi sedih, kondisi khusyuk. Kalau kita teriak-teriak, apalagi ngobrol, apalagi ngerumpi, ya, malah menyapa temannya, gimana kabarnya? Nah ini merusak kekhusyuan ketika berangkat. Karena hikmahnya mengingat ke kematian. Selanjutnya dua yang terakhir sebelum kita kuburkan. Sunnahnya bagi para pengantar jenazah untuk tidak duduk sebelum jenazahnya diturunkan dari keranda. Rasul bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaqud hatta tudh." Ya artinya kalau kalian melihat jenazah maka berdirilah, kalau kalian mengikuti maka jangan duduk di kuburan, jangan istirahat dulu. Kecuali sudah kecapean dan rematik ini bah ya. Kalau panjenengan masih kuat, sunnahnya jangan duduk dulu, jangan jongkok dulu. Kecuali panitia, dia menurunkan jenazah dulu dari keranda menuju liang kubur, baru yang lain boleh duduk, Sunnah yang terakhir adalah barang siapa yang tidak ikut prosesi jenazah tapi rumahnya dilalui keranda gitu ya. Bukan keranda terbang ini Pak, keranda dipikul. Dan dia melihat walaupun tidak mengikuti jenazah, sunnahnya ikut berdiri. Mungkin sebagai penghormatan gitu ya. Jadi hadisnya gini, Rasulullah bersabda yang saya katakan tadi, hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih. Beliau bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau kalian melihat jenazah, walaupun tidak sedang ikuti prosesi, misalnya dari jauh gitu ya, sunnahnya ikut berdiri.
Walaupun jenazahnya non muslim, ya betul. Ya. Jadi suatu hari yang lewat itu jenazah Yahudi, Rasulullah bersabda tadi, ada yang nyeletuk dari sahabat, itu kan Yahudi. Nabi menjawab, bukankah dia jenazah? Ya, walaupun Yahudi, sebagaimana lafaz tadi, idza ra'aitumul jenazah, maka berdirilah ya. Pertama karena kita ngikutin Nabi sunnah, kalau tidak ada masalah. Yang kedua ini supaya kita ya menghormati dan juga mengingat kematian. Karena orang yang berdiri seperti ini dia akan lebih otaknya fokus kepada apa yang dilihat. Tapi kalau sambil jalan, sambil makan santai, jenazah biasa gitu. Tapi kalau fokus berdiri, itu dia menyetop aktivitasnya. Fokus ini supaya lebih khusyuk, merenung, dan nanti akan tobat kalau dia masih ada. Kemudian yang terakhir, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengkuburkan jenazah. Sama ini fardu kifayah. Bagi yang ingin mendapatkan pahala 2 qirat, 2 gunung besar, hendaklah sampai akhir. Ya, sampai akhir di sini. Pertama, dimakruhkan mengkuburkan jenazah di waktu-waktu sebagai berikut. Singkatnya, yang pertama, ketika matahari baru terbit, baru jedul, niku makruh, ya. Sebagaimana sholat ketika itu. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala langsung, ya, sekitar jam 12 kurang seperempat ya mungkin ya, atau 12 kurang 20. Intinya ketika matahari di atas kepala kita langsung, itu makruh ya, boleh tapi makruh, berkurang nilai pahalanya ketika menguburkan di waktu tersebut. Kemudian yang terakhir, menguburkan jenazah malam hari, itu makruh hukumnya ya. Hukumnya makruh. Kenapa malam hari ya? Pertama, hadis Jabir bahwasanya Rasulullah SAW disebut ada orang yang meninggal dikafani, dikuburkan malam hari. Kemudian Rasulullah melarang, fazajara Nabi an yuqbara rajul bil lail. Kemudian Rasulullah melarang, kemarin itu ada sahabat yang dikuburkan malam hari. Tapi Nabi bersabda, illa an yutarral insan ila dzalik, kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Kalau kita kuburkan besok, ini jenazahnya khawatir membusuk gitu ya. Mohon maaf, karena di tempat lain seperti di Mesir atau di Arab itu ketika musim panas, itu penguraian jasad itu lebih cepat ya. Apalagi di sebagian daerah kita menunggu dulu saudara yang lagi kerja di Jakarta gitu ya. Sudah ditunggu 1 hari 2 malam misalnya, belum, nanti kita nunggu besok lagi karena dia datangnya malam. Maka kalau pertama ditunggu besok jenazahnya keburu rusak, maka malam tidak masalah. Yang kedua, besok ini masyarakat tidak mau nunggu gitu ya, karena besok pada kerja misalnya, longgarnya malam, nah maka tidak masalah malam ya. Pertama karena sunnah Nabi jangan malam ya. Yang kedua adalah karena kalau malam tidak banyak yang hadir dan menyaksikan. Karena salah satu hikmah kita memikul keranda ke kuburan supaya masyarakat yang kita lewati pada melihat dan mengingat kematian. Luar biasa ya, Islam ini sangat ya memperhatikan orang lain walaupun dia tidak ikut. Kemudian selanjutnya disunahkan memperdalam kuburan. Jadi kuburan ini sunahnya dalam Pak, tidak cetek. Rasul bersabda, ihfiru wa ausiu wa amiku wa ahsinu. Rasul bersabda yang artinya galilah, luaskan, dalamkan. Jadi yang dalam kalau gali, wa ahsinu. Dan yang baik kalau menggali itu yang bagus, jangan belepotan gitu ya. Dan yang dalam, karena kalau terlalu cetek ya, terlalu dangkal, hanya setengah meter misalnya, khawatir nanti dicium serigala, khawatir dicium sumangkau gitu ya, nanti diambil buat lauk besok gitu ya. Beliau sudah tobat atau gimana Mas? Sudah tobat, alhamdulillah ya. Ada dari sini beliau atau saudaranya. Maka ini hikmahnya, kenapa kok yang dalam? Karena hewan buas atau manusia buas itu kalau dalam agak repot menggali ya. Kemudian kata Nabi yang agak lebar, jangan terlalu sempit untuk memudahkan ya, yang menguburkan supaya tidak
repot. Kemudian bentuk kuburan, ya, bawa tulisnya. Bentuk kuburan di dalamnya itu sunnahnya lahat. Ya. Lahat itu adalah, ya, misalnya ini ini kuburan. Ini kuburan dari samping dalam lah ya. Ini dasar tanah permukaan. Ini permukaan tanah. Kemudian ini dasar tanah. Nah, lahat sunnahnya adalah kita menggali sedikit seluas atau sebesar jenazah di sini, di samping dinding. Itu liang lahat namanya. Kenapa disebut liang lahat? Karena sunnahnya Nabi dulu seperti itu, dikuburkan di dindingnya itu digerongi di sini. Ya. Salah satu hikmahnya adalah terutama ketika tanahnya kuat, Pak. Kalau tanahnya gembur itu tidak sunnah. Ya. Kalau tanahnya kuat seperti di Indonesia itu dikerwai, ya, digerongi di sebelah sini agar jenazahnya nanti kalau dikubur itu tidak terenet, ya, tidak terhimpit beban dari atas, beban tanah dari atas, ya, lebih awet. Walaupun diberi papan itu umurnya berapa tahun, Pak? Ya, supaya lebih awet jenazahnya. Ya. Kecuali kalau tanahnya gembur, maka yang kedua asyak, caranya adalah asyaku. Asyaku itu adalah dasar tanah, kemudian tengah-tengahnya itu dilubangi atau digerowongi, ya, sebesar mayit, kemudian atasnya baru dikasih papan, ya. Jelas ini. Makanya di kultur tanah Indonesia sunnahnya adalah lahat, ya, lubang lahat. Kemudian di sini disunahkan bagi yang menurunkan, ya, bagi yang menurunkan jenazah ke dalam liang lahat itu adalah laki-laki pertama, perempuan nggak boleh. Terpaksa kalau nggak ada laki-laki baru perempuan. Pertama laki-laki, yang kedua keluarganya. Karena Allah berfirman di surat Al-Ahzab, ya, atau Al-Anfal, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan kerabatnya itu lebih berhak daripada yang lain di Al-Qur'an. Tapi keluarganya ini malam tadi itu menggauli istrinya, maka dicari yang lain. Sunnah selanjutnya adalah bagi yang tadi malam atau kemarin malam menggauli istrinya tidak dianjurkan ikut menurunkan jenazah, terutama ketika jenazahnya perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, laki-laki yang tadi malam habis menggauli istri dilarang ikut menurunkan jenazah tersebut. Rasulullah bersabda, hal fikum, ya. Rasulullah bersabda, la yadkhulu qabra rajulun qarafa alahu bil lail atau al-lailata. Yang artinya jangan ikut menurunkan jenazah perempuan, terutama bagi yang tadi malam menggauli istrinya. Ini saya agak lama mencari hikmahnya ini, Pak, di buku-buku para ulama. Saya menemukan, oh ternyata hikmahnya, ya, kenapa kok dilarang? Karena khawatir tidak fokus. Tadi malam kan habis, kata-kata ulama ini, bukan saya. Tadi malam habis membolak-balikkan istri, memegang istri. Kok besoknya memegang jenazah yang dibalik itu, nanti khawatir teringat kejadian tadi malam, malah tidak fokus, malah ngapa-ngapain nanti, ya. Malah tidak fokus nanti, wah. Namanya laki-laki gak fokus, mohon maaf, ketika naik sahabatnya, maka ini malah tidak karu-karuan nanti, ya. Itu mungkin hikmah para ulama untuk jangan yang tadi malam menggauli. Walaupun dia keluarganya, ya. Walaupun dia keluarganya. Jadi anak Nabi yang bernama Zainab itu meninggal, ya, atau Umamah meninggal, Zainab meninggal, kemudian beliau bersabda itu yang tadi malam menggauli yang lain. Kemudian ada sahabat orang asing, bukan kerabat Zainab, bukan kerabat Nabi, turun membantu menunjukkan walaupun dia keluarga tapi tadi malam menggauli itu dilarang. Sudah. Kemudian saya singkat karena waktu, disunahkan ketika menurunkan jenazah itu dari arah kaki jenazah. Maksudnya kaki, ya, kalau misalnya
lubangnya itu terbujur dari selatan ke barat, sunnahnya jenazah itu nanti dikuburkan miring ke kanan, mukanya menghadap ke arah kiblat. Berarti kaki sebelah mana? Sebelah selatan ya, kaki sebelah selatan. Nah, memasukkannya itu dari arah selatan kalau di negara kita, dari arah tempat kaki nanti dia berbaring. Dari arah selatan berarti masuk dari situ. Itu disunahkan seperti itu. Kemudian ketika sudah dikuburkan, sunnah dari para sahabat pipinya dibuka sedikit dan tali pocongnya dibuka sedikit. Tujuannya bukan karena supaya enggak gentayangan nanti malam ya, enggak. Ya, karena para ulama mengatakan gunanya ikatan itu hanya untuk ketika disolatkan dan dibawa ke kuburan. Ketika sudah sampai sana sudah tidak ada gunanya, maka dilepas. Itu pertama. Yang kedua, untuk memudahkan ketika membuka pipi jenazah ditempelkan ke tanah. Ini pendapat sebagian sahabat, tapi dari Nabi tidak ada. Dari Nabi tidak ada sunnahnya harus dibuka tali, tapi dari sahabat, dan sahabat itu juga bisa diambil hukumnya karena mereka murid Nabi langsung. Wallahu a'lam. Adapun buka muka, buka kepala ini khusus yang muhrim, yang sedang haji atau umroh. Sudah, setelah kita taruh kita buka sedikit. Kalau lupa tali pocongnya tidak masalah Pak, insya Allah nggak ketayangan ya. Kemudian kita tutup papan. Jadi di sini sunnahnya dikaring papan atau beton di atas kuburan, di atas jenazahnya langsung, baru ditimbun tanah. Kemudian sunnahnya juga ditinggikan minimal atau sekitar 1 jengkal, jangan didatarkan seperti itu. Kemudian di sebelah kepalanya diberi bahasa kita kicing ya, bahasa kita kicing atau batu. Bahkan boleh dikasih tulisan boleh ya. Tujuannya adalah untuk mengenali, karena Nabi SAW mengatakan ya, yang artinya Rasulullah SAW menyarankan untuk diberi tanda di atas kuburannya, supaya kata beliau nanti dikenali sehingga saudara-saudaranya bisa dikuburkan di sampingnya, supaya dikenali gitu kan. Kemudian ketika berziarah anak-anak cucunya nanti supaya tidak salah ketika datang ke sana untuk mendoakan ya. Baik di batu atau di kucing itu tidak ada masalah, bahkan ini bisa masuk ke sunnah. Yang tidak boleh adalah di beton atasnya full ya. Tapi kalau hanya taruh di sebelah kepala itu tidak ada masalah, supaya untuk tanda. Kemudian setelah ditimbun tanah, sunnahnya adalah dilempar, bukan dilempar ya, ditaburi, disawurkan itu tanah sebanyak 3 kali. 3 kali, 1, 2, 3 ya. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Gunanya apa? Tidak tahu ya. Ini kita samina wa ta'na saja dari Nabi Muhammad SAW. Perwakilan harus semuanya Pak. Semua hadir nanti malah lemparan bahaya kena mata. Cukup perwakilan tokoh di situ misalnya. Kemudian perwakilan berdiri di atas kuburan dan mendoakan. Ya, boleh sendiri, boleh bareng-bareng. Rasulullah bersabda ketika sudah dikuburkan, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullah lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Wahai para hadirin, istighfarkan atau doalah istighfar, minta ampunkan doa untuk saudaramu ini dan mintalah Allah keteguhan karena sekarang dia ditanya para malaikat, atau setelah ini akan ditanya para malaikat. Itu doa boleh di atas kuburan. Adapun adzan ini kami belum menemukan dasarnya ya dari Nabi Muhammad SAW. Adzan di kuburan ya. Nanti kalau diadzani terus dia bangun gimana? Sholat dulu gitu ya. Atau sebenarnya takut kita. Jadi adzan ini sunnah untuk bagi yang baru lahir, sebagian ulama mengatakan gitu, dan kesepakatan ketika untuk sholat ya. Kalau di sholat kemudian sudah, ini saya anggap sudah cukup. Ada beberapa permasalahan tapi di luar konteks. Tapi tidak masalah ketika ada kasus seperti kalau misalnya terpaksa dikuburkan campur laki-laki perempuan atau penguburan jamaah massal, itu boleh ya, ketika terpaksa tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, hendaklah penguburan orang muslim di kuburan muslim, orang kafir di kuburan kafir. Khusus jangan dicampur.
ya, karena para ulama mengatakan ada efek ketika orang kafir diazab, kasihan orang muslimnya di kuburan. Ya. Ketika orang kafir diazab maka dikhususkan kuburan muslim dan non muslim. Itu petunjuk para ulama kita. Wallahu bishawab. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaannya mohon ditanyakan. Kalau tidak ada kita langsung bagi-bagi hadiah. Wallahu bishawab. Terus misalnya orang nggak pernah sholat dalam memandikan kafani. Untuk yang tidak sholat beras Pak ya? Beras. Orang beras tidak sholat, ulama sepakat dia non muslim. Karena Rasul bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafara. Jadi janji antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia kafir. Meninggalkan ini dua pendapat ulama. Pendapat pertama, meninggalkan sebagian saja, mazhab Hambali, maka dia auto kafir. Mazhab Syafi'i tidak. Mereka mengatakan kalau meninggalkan mutlak, ya, meninggalkan sholat seluruhnya, nah, berarti ada titik poin kesepakatan ketika meninggalkan seluruh sholat wajib maka dia non muslim, bukan tidak wajib disolati, tidak boleh disolati, tidak boleh disolati, dia cukup dimandikan dan dikafani dan tidak disolatkan dan tetap dikuburkan. Jadi mengkuburkan ini walaupun dia non muslim, tetangga kita Nasrani atau Yahudi, tetap fardu kifayah bagi kita. Apalagi kalau dia keluarganya tidak ada yang membantu atau non muslim. Atau non muslim ini menggunakan cara-cara ritual, pakai peti atau lemari es gitu ya, macam-macam dibawa kuburan, maka kita normal saja, kita kuburkan seperti bukan manusia gitu ya. Maksudnya tidak disolati, tapi tetap dimandikan, dan hendaknya yang mandikan itu keluarganya sendiri saja dan mengkafani keluarga sendiri saja. Kita cukup membantu, tapi haram disolati ya, karena dia bukan muslim lagi. Monggo. Bapak ini dulu ya. Monggo. Adakah dasarnya ketika itu kita memasukkan jenazah wanita ke liang lahat, itu atasnya kita kasih tutup gitu? Ya. Pertanyaan dari beliau, apakah ada dasarnya ketika jenazah wanita itu dikasih tabir sebagaimana memandikan? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, jawabannya adalah tidak ada dasar dari Nabi kalau yang meninggal wanita itu dikasih tabir atau sater. Ya. Tapi ya, sebagian orang itu mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada sunnah dari Nabi. Yang mendekati sunnah adalah ketika dimandikan. Kenapa? Karena ketika dimandikan adalah nanti khawatir terbuka auratnya. Orang yang takziah maka ditutup auratnya ketika memandikan. Tapi ketika dikuburkan itu tidak perlu. Kenapa? Karena sudah tertutup auratnya. Tapi kalau panjenengan mau menutupi tabirnya, menutupi menggunakan tabir, tidak masalah. Dengan tanpa keyakinan ini sunnah Nabi, ya, tanpa meyakini ini sunnah Nabi sebagainya, tapi boleh, tidak masalah. Bahkan laki-laki mau ditutup tabir tidak masalah juga. Tapi apa gunanya? Ya, karena tujuan ittiba jenazah, mengikuti jenazah ini untuk merenung. Kata Nabi, tudzakirul akhirah, untuk melihat akhirat. Kalau ditutup nggak kelihatan ini. Perenungannya kurang sempurna, maka hendaknya tidak ditutup karena kami tidak mendapati dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya itu bukan tabir untuk di tiang aja, tapi atas. Ya, sama, mau atas mau bawah, tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi atas atau bawah atau tengah atau samping tidak ada, sama. Ya, tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah mendekati sunnah, adalah ketika dimandikan saja dari samping bukan atas. Malaikat lihat gak apa-apa ya. Yang penting manusia yang gak boleh ya. Mau Mas? Secara medis itu dinyatakan betul, dan dari kacamata kita lihat dia itu
itu tidak sholat. Ketika meninggal itu kita disolatkan apa gimana? Soalnya belum pikun orang ini rajin sholat, rajin ibadah. Ya. Orang yang pikun itu lebih mendekati ke orang yang majnun, mohon maaf ya. Orang yang hilang ingatan. Beda orang yang tidur, Pak. Orang yang tidur, dia hilang ingatan, tapi kan gara-gara dia sendiri, ya nggak? Tapi orang pikun adalah orang pikun disengaja. Saya pikun aja lah, minum pil koplo, biar koplo beneran. Ya. Maka secara umum orang yang seperti itu memang alami dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukumnya seperti orang gila. Maka Rasulullah bersabda, "Rufi'al qalam an salasah." Pena malaikat diangkat untuk 3 orang. Anis sobi, atayah talim, anak kecil belum balik, belum ditulis diwajibkan sholat. Wa anin naimi hatta yastaqim. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur beda. Kalau tidur ini karena dia pekerjaannya sendiri dan ada dalil lain untuk tetap sholat, tetap dikodok. Tidurnya melewati 2 sholat, harus dikodok 2 sholat. Yang terakhir, wa anil majnuni hatta yufiqa. Dan orang yang gila sampai dia sadar. Untuk orang gila ini, pendapat banyak ulama mengatakan dia gugur selama gila, selama pikun, atau koma. Bukan titik, Pak. Kalau meninggal ini titik ya. Tapi koma ini kadang seminggu, 2 minggu. Bahkan salah satu kota mahkota itu, si pangeran tidur yang belum lama ini meninggal, itu tidur koma, bukan tidur Pak ya, koma selama puluhan tahun dan belum lama ini meninggal. Salah satu raja Arab, anak raja Arab, saya lupa namanya itu tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat, maka gugur kewajiban. Yang penting dia sebelum pikun tadi masih sholat, itu dihukumi muslim. Selama dia pikun, selama dia gila ini tidak diwajibkan sholat. Kalau dia meninggal dalam keadaan pikun, maka tetap dihitung muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Walau bisawab. Ada yang lain, ibu-ibu? Oke. Pertanyaan cerdas dari ibu. Di sini ada benturan dalil. Pertama, di satu sisi Nabi kita menyunahkan, mempersegerakan dikuburkan. Di satu sisi dimakruhkan dikuburkan malam hari. Dikuburkan malam hari. Maka bagaimana mengkompromikan 2 dalil ini? Kalau meninggalnya itu malamnya larut, Bu, jam 12, yang penting tidur dulu ya. Jam 10. Nah, ini besok pagi saja. Besok pagi. Karena pertama makruh, yang kedua memberatkan, ya, memberatkan jamaah, ya, dan yang ketiga juga repot kalau malam hari. Tapi kalau malamnya itu pada maghrib, maka dipersegerakan sebagaimana sabda Nabi yang lain, ya. Segera dipersegerakan karena bagi kita jam 6 maghrib itu walaupun malam, tapi bagi kita belum malam ya. Jalan-jalan masih terang dan sebagainya. Maka itu dipersegerakan prosesi jenazahnya. Karena para ulama mengatakan, kenapa kok malam itu dimakruhkan? Karena khawatir tidak banyak yang hadir, khawatir orang-orang di jalan tidak bisa melihat sehingga merenungi jenazah lewat. Tapi kalau masih pada maghrib, pada isya langsung ini, masih banyak orang yang berseliweran, kecuali di satu kampung terpencil pada maghrib langsung sepi, pada isya apalagi sudah seperti kuburan, maka lebih baik besok saja, ya. Lebih baik adalah ditunda besok hari, kecuali kalau ditunda besok itu tidak ada orang yang bantu, besok ditunda jenazahnya nanti keburu terurai membusuk, maka lebih baik lebih cepat, ya, lebih cepat lebih baik. Walau bisawab, ya. Yang lain?
Untuk pertama, kalau jenis kelamin laki-laki perempuan itu tidak harus beda tempat kuburan, tempat pemakaman. Satu pemakaman tidak ada masalah. Yang penting pemakaman khusus muslim, yaitu sunnahnya seperti itu. Kalau misalnya dia sholat bolong-bolong, pendapat mayoritas ulama ditanya dulu, dia sholatnya itu karena ditanya mayit lah ya. Kalau ditanya keluarganya lah ya, dia nggak mau sholat atau bolong-bolong itu, ditanya keluarganya ya maksudnya. Kalau ditanya dia menjawab nanti baru takut kita. Ditanya keluarganya, sesuai dengan kesaksian dia ketika masih hidup, dia ninggalin sholat bolong-bolong ya. Karena kalau sholatnya itu semua sholat ditinggalkan, maka sepakat kufur non muslim. Kalau non muslim berarti dikuburkan di tempat non muslim. Kalau dia sholatnya bolong-bolong, maka persaksian keluarganya dia meninggalkan sholat bolong-bolong tadi karena mengingkari kewajiban atau karena males. Tapi kalau karena males saja, menurut mazhab Syafi'i dia masih muslim walaupun fasik, berdosa besar Pak ya. Tapi di mazhab Hambali mengatakan walaupun sekali sholat sengaja, walaupun gara-gara males, mereka mengatakan tetap kufur ya. Jadi ini tergantung mazhab keluarga tersebut ya, atau masyarakat di situ ya, untuk yang mana ini. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat karena meremehkan, karena mengingkari kewajiban, ulama sepakat dia non muslim, dia sudah keluar dari Islam. Kalau meninggalkan karena meremehkan atau maksudnya mengingkari kewajibannya, wah sholat wajib gitu ya, yang wajib cukup 2 kali seumur hidup, Idul Adha, Idul Fitri atau di hari Jumat gitu ya, maka sepakat ulama dia non muslim. Tapi kalau dia mengatakan atau keluarganya dia masih mengatakan ini wajib tapi dia males gitu, maka di mazhab Syafi'i ini masih muslim, tidak kafir dan dikuburkan di kuburan muslimin ya. Kecuali di Saudi mereka bermadzhab Hambali, maka yang bolong-bolong walaupun males, walaupun sekali saja tinggalin sholat, maka dikuburkan di kuburan non muslim ya, walaupun di Saudi itu Bu ya. Jelas nih? Aku bingung nih ya. Monggo, ada yang lain? Cukup? Panitia? Lanjut atau terakhir nih? Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Terakhir, silakan. Iya. Kepada siapa? Udin. Iya. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mendoakan umum di setelah takbir yang keempat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat? Jawabannya boleh. Tapi lebih sempurna ketika panjenengan ditambahi untuk mayit juga. Jadi setelah takbir yang keempat itu 2 ya. Tujuan doa adalah untuk mayit dan kaum muslimin. Kalau panjenengan mayit saja boleh tapi kurang sempurna, atau untuk kaum muslimin saja boleh tapi kurang sempurna. Sempurnanya adalah setelah takbir yang keempat adalah untuk mayit dan untuk kaum muslimin. Tapi kalau untuk muslimin saja boleh ya, boleh. Kalau jawab boleh tapi kurang sempurna, tetap sah Pak. Pertanyaan kedua, beliau mendapati Pak Mudin. Ngapunten ini ada Pak Mudin di sini. Masih aktif? Masih aktif Pak? Udah si mayat Pak, nggak mau ya. Oh iya. Sampai gitu Begitu ya. Beliau mendengar Pak Mudin, kalau jenazahnya orang yang tidak sholat alias non muslim, tidak sholat sama sekali ya, beliau mengatakan saya sholati tapi tidak saya doakan. Kalau boleh saya mengira, tujuannya adalah supaya dilihat masyarakat atau keluarga sudah disolati, itu yang penting. Tapi pada hakikatnya kalau dia menang saja, diam saja, tidak mendoakan, maka tidak sah sholatnya. Karena salah satu rukun ketika sholat jenazah
itu doa, walaupun doanya pendek. Dan tujuan utama sholat jenazah adalah doa. Kok dia nggak doa, maka tidak sah sholatnya. Kalau tujuannya supaya keluarganya tidak marah gitu ya, boleh, tapi dengan syarat diberitahu dulu, Pak, ini haram disolati karena dia non muslim. Kemudian keluarganya ngambil parang, ayo solati enggak, maka terpaksa kita mensolati, tapi hanya seremoni saja. Seremoni saja nggak apa-apa, ya, hanya untuk supaya takut keluarga tadi ada masalah. Tapi kalau tidak diancam keluarga, hanya malu, maka dasar malu ini bukan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang, yaitu mensolati orang yang non muslim. Jelas Pak ya? Sama nih, sedang sabar ini. Bagi-bagi sama Pak. Insyaallah nanti kalau ada jamaah yang kurang jelas boleh tanya ke saya langsung atau melewati panitia dan saya jawab insyaallah taala di rumah. Ya, ini karena permasalahan yang sering kita dapati. Barakallahu fikum. Sesi yang kedua adalah sesi bagi-bagi hadiah. Ini kayaknya Indomie ya, lumayan.